Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik, Bu. Sekarang ibu akan mengabsensi kita dulu ya. Yang tidak hadir berapa orang? 4. Di sini Salimah Nur Aziza hadir. Hadir, Bu. Nadia. Hadir, Bu. Sebelum kita masuk kepada materi kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yang memimpin kita dalam doa siapa? Saya, Bu. Baik, silakan pimpin temanmu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Auzubillahi minasyaitonir. Nah, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya ibu telah membahas perbandingan, di mana perbandingan itu merupakan dengan kata lain rasio, yang merupakan suatu materi yang sangat penting dalam matematika, di mana dia juga berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak lepas dengan yang namanya perbandingan. Dikatakan dengan adanya perbandingan bila mana ada dua atau lebih elemen yang sama dengan kuantitas yang berbeda, sehingga bisa dijadikan tolak ukur di dalam perbandingan. Misalkan dalam suatu kehidupan sehari-hari ada dua orang siswa, misalnya Salimah dan Nadia. Nadia dan Salimah tentu memiliki umur yang berbeda. Misalnya si Nadia umurnya sekarang 7 tahun, si Salimah umurnya 9 tahun. Jadi kalau kita mendefinisikan perbandingan tersebut, Nadia 7 tahun, Salimah 9 tahun, maka perbandingannya adalah 7:9. Misalnya ibu ada suatu permasalahan, misalnya buah tomat. Misalnya ibu memiliki dua perbandingan buah tomat. Nah, coba dulu anak-anak kami memperhatikan bentuk gambar ini. Silakan pahami, silakan perhatikan apakah perbandingan yang terjadi di antara dua perbandingan buah tomat ini. Jadi dari gambar yang ibu berikan masalah ini, coba kalian perhatikan, coba kalian pahami apakah bentuk perbandingan yang terjadi. Namun sebelum itu ibu akan memberikan penerangan kepada kalian untuk bisa mengerjakan permasalahan ini di atas. Misalnya terdapat gambar sebuah bola. Yang sebelah kiri bola yang pertama, yang sebelah kanan bola yang kedua. Kalau ditanya berapa perbandingan antara bola 1 dan bola 2, bola 1 berjumlah 3, bola 2 berjumlah 2. Maka dari situ kita dapat mengetahui perbandingan antara bola 1 dan bola 2 adalah 3:2. Menjawab pertanyaan yang telah ibu berikan tadi, nanti siapa yang bisa silahkan maju ke depan untuk menjelaskan kepada teman-temannya bagaimana bentuk perbandingan antara buah tomat yang pertama dengan buah tomat yang kedua. Silakan kalian pahami, silakan kalian perhatikan gambaran buah tomat yang telah ibu berikan tadi, dan silakan dijawab perhitungannya di LKPD yang telah ibu berikan. Udah siap semuanya? Sudah, Bu. Nah, siapa yang bisa mempresentasikan atau menjelaskan kepada teman-temannya semua hasil diskusinya, hasil perhitungannya? Saya, Bu. Salimah, silahkan maju ke depan. Saya akan menjelaskan buat tomat yang ke-1 ada 3 dan yang kedua ada 10. Berarti
jumlahnya semua perbandingannya 3:10. Nah, perbandingan merupakan suatu bentuk yang paling sederhana dari suatu pecahan. Perbandingan itu bisa ditulis dengan A banding B, bisa juga ditulis dengan A per B, seperti yang telah dituliskan oleh saudari kalian Salimah Nuraziza Zebuang. Di sini, agar anak-anak kami lebih memahami, Ibu akan memberikan suatu contoh. Misalnya, sebuah perpustakaan memiliki 30 buah meja dan 60 buah kursi. Nyatakanlah perbandingannya. Jadi, dari soal itu diketahui banyaknya meja sama dengan 30 buah. Banyaknya kursi, BK banyaknya kursi 60 buah. Maka kemungkinan perbandingan yang akan terjadi adalah yang pertama, perbandingan banyaknya meja terhadap banyaknya kursi. Perbandingan banyaknya meja terhadap banyak kursi. Banyak meja tadi 30 dan banyaknya kursi adalah 60. Maka perbandingan banyaknya meja dengan banyak kursi adalah 30 banding 60. Di sisi lain, kita bisa menyederhanakan 30 banding 60 ini. Gimana caranya? Kedua ruas kita bagi 30, maka didapat hasil. Di ruas kiri kita bagi 30 bagi 30 1. 60 bagi 30 2. Maka hasil penyederhanaannya adalah 1:2. Kemudian perbandingan banyaknya kursi dengan banyaknya meja adalah 60 banding 30. Kedua ruas ini kita bisa bagi 30, maka didapat hasil 2:1. Nah, inilah kemungkinan perbandingan yang akan terjadi dengan banyaknya meja dan banyaknya kursi. Nah, setelah banyaknya penjelasan dari Ibu, jika ada yang masih dibingungkan, jika ada yang masih dipertanyakan, silahkan Ibu berikan waktu sekitar 5 menit. Tidak ada, Bu. Gimana yang lain? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan. Tadi Ibu hanya menjelaskan mengenai mencari perbandingan hasil bagi. Di sisi lain, kita juga dapat mencari suatu nilai perbandingan dengan mencari selisih. Misalnya, Salimah tadi berumur 9 tahun, Nadia berumur 7 tahun. Maka selisihnya adalah 9 dikurang 7 sama dengan 2. Maka selisih atau perbandingan umur Nadia dengan Salimah adalah 2 tahun. Jadi kesimpulannya, untuk mencari suatu perbandingan kita bisa mencari dengan selisih dan bisa kita cari dengan hasil bagi. Nah, untuk lebih memahami, Ibu juga sudah menyiapkan LK2 kepada anak-anak kami. Ibu akan bagikan, silakan ini dikerjakan di rumah. Nanti pada pertemuan berikutnya Ibu akan menagih LK yang telah kalian kerjakan. Di LK2 yang Ibu bagikan tadi, di situ soalnya Ibu memberikan perbandingan antara buah apel dan buah jeruk. Jadi nanti di situ dituntut anak-anak kami untuk memberikan suatu rasio atau perbandingan antara buah jeruk dan buah apel. Baiklah, itu saja materi kita pada hari ini. Jika ada yang masih dibingungkan ke depannya, boleh dipertanyakan pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri pertemuan kita, namun sebelum Ibu akhiri, marilah sama-sama kita berdoa. Siapa yang memimpin kita dalam doa? Saya, Bu. Baik, silakan Nadia. Mari kita berdoa.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, Ibu akhiri ya pertemuan kita. Silahkan dipelajari LK-nya. Silahkan dipertanyakan pada materi berikutnya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.